Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya diamanahkan sebagai mentor yang akan membawakan tema yaitu sifat dan operasi bilangan. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Informedia Nusantara. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhandis Lauze Putra Sanjaya, biasa dipanggil Zay. Saya merupakan teknologi rekayasa elektro angkatan 2022 dari Universitas Gajah Mada, yang dimana selama perkuliahan saya juga aktif mengikuti lomba-lomba, dan dimana saya juga berhasil meraih juara tiga dalam mengikuti lomba esai yang diselenggarakan oleh EduHub NEC 2024. Dan tidak hanya itu, saya juga finalis dari lomba paper di di BEM FTMM 2022 kemarin. Lalu, adapun tujuan pelajaran selama ke depan nantinya. Yang pertama, memahami konsep dasar bilangan. Lalu yang kedua, mengenal sifat-sifat operasi bilangan. Dan yang ketiga, menguasai urutan operasi matematika. Baik, tidak perlu lama-lama, saya akan masuki materi pembelajaran. Dari pengertian dasarnya dulu ya teman-teman. Dari pengertian dasar tentang bilangan. Bilangan adalah konsep dasar dalam matematika yang digunakan untuk menghitung, mengukur, dan menggambarkan besaran atau urutan. Bilangan dapat berbentuk bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan digunakan dalam berbagai aktivitas seperti perhitungan, pengukuran waktu, atau pembelian barang. Nah, sifat bilangan ini dibagi beberapa macam juga, yaitu sifat komutatif. Komutatif ini akan mengaruhi operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Lalu sifat yang kedua itu adalah sifat identitas. Sifat identitas juga terdapat identitas penjumlahan yang dimana A tambah 0 sama dengan A, dan identitas perkalian A kali satu sama dengan A. Kenapa? Karena A ini sudah mencakup angka satu sini. Jadi tidak perlu ditulis juga angka satunya gitu teman-teman. Lalu yang ketiga sifatnya sifat inverse. Yang dimana sifat inverse ini, inverse penjumlahan adalah A plus ataupun A saja dan ditambah dengan A yang memiliki minusnya ataupun A min atau min A. Nah, itu akan menghasilkan sama dengan nol karena ibaratnya tidak memiliki utang dan memiliki utang maka akhirnya akan terjadinya impas ataupun nol, tidak ada terjadi apapun itu. Lalu sifat yang keempat yaitu sifat asosiatif. Yang dimana sifat asosiatif ini terdapat operasi penjumlahan yang dimana A tambah B kurung ditambah C sama dengan A ditambah kurung B tambah C. Seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir terdapat sifat distributif. Yang dimana sifat distributif ini perkalian terhadap penjumlahan. Jadi A dikali B tambah C. Kayak gitu teman-teman. Nah ini contohnya ya teman-teman. Lalu setelah kita mengetahui dari sifat bilangan, kita akan memasuki tentang operasi bilangan. Operasi bilangan ini dibagi beberapa macam juga seperti sifat bilangan tadi, yaitu terdapat operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, dan operasi pangkat dan akar. Nah, operasi penjumlahan ini adalah operasi dasar untuk menghitung total dua atau lebih dari bilangan. Kayak gitu. Contohnya, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Itu adalah penjumlahan pada umumnya gitu teman-teman. Lalu operasi pengurangan juga seperti penjumlahan, dia hanya saja untuk mencari operasi dasar untuk mencari selisih antara dua bilangan. 8 dikurang 5 sama dengan 3 gitu teman-teman. Lalu sini juga terdapat operasi perkalian, yang dimana operasi untuk menghitung hasil kali dua atau lebih dari bilangan. Contohnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, 4 kali 3 kenapa saya sama dengan 12? Karena 4 ini bisa terdapat 3 kali ataupun sebaliknya. 3 terdapat 4 kali akan menghasilkan 12. Lalu operasi pembagian yang dimana operasi pembagian ini adalah operasi untuk membagi satu bilangan dengan bilangan lainnya. Contohnya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lalu yang terakhir terdapat operasi pangkat dan akar. Yang dimana operasi pangkat dan akar ini pangkat A, A pangkat B adalah hasil perkalian bilangan A sebanyak B kali. Nah, jadi akar adalah bilangan yang jika dipangkatkan dua menghasilkan A gitu teman-teman. Nah,
Mungkin kalau dari pengertian ini kurang dimengerti. Nah, di sini terdapat contohnya gitu, teman-teman. Jadi di sini 2 pangkat 3, maka hasilnya itu adalah 8, teman-teman. Kenapa? Karena duanya ini akan sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2. 4 kali 2 adalah 8. Kayak gitu, teman-teman. Kalau akar ini adalah bilangan yang memiliki sejenis, untuk perkalian sejenis untuk menghasilkan dari akarnya tersebut. Kayak gitu, teman-teman. Lalu di sini saya akan menjelaskan jenis bilangan, yang dimana jenis-jenis bilangan ini terdapat juga beberapa macam, diantaranya bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, irasional, bilangan ganjil, genap, kompleks, dan prima. Nah, bilangan asli ini ya bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat ini yang terdiri dari bilangan positif, nol, dan negatifnya. Kayak gitu, teman-teman. Contohnya, -3, -2, 0, 1, 2, 3, kayak gitu, teman-teman. Lalu, bilangan rasional ini bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan nol. Seperti itu, teman-teman. Lalu bilangan irasional, bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan nol, gitu, teman-teman. Lalu bilangan ganjil ini adalah bilangan yang tidak habis dibagi. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, seperti itu, teman-teman. Lalu bilangan genap, bilangan yang akan habis jika dibagi dua. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan 10, dan sebagainya gitu, teman-teman. Lalu bilangan kompleks, bilangan yang memiliki bagian nyata dan bagian imajiner. Biasanya ditulis dalam bentuk A ditambah B. Nah, di sini ada I-nya, kayak gitu, teman-teman. Lalu yang terakhir terdapat bilangan prima. Bilangan prima ini bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan sebagainya gitu. Oke, mungkin di sini saya akan memberikan latihan soal ataupun pembahasan soal gitu untuk teman-teman lebih dan lebih memahami lagi dari hasil pembelajaran yang saya sudah jelaskan tadi ya, teman-teman. Itu. Nah, di sini terdapat tipe model soal nomor 1, yaitu hasil dari 3 ditambah 2 di dalam kurung, ini terdapat kuadrat 2 dikurang 4 adalah. Nah, apabila teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman harus dengan soal yang terdapat di dalam kurungnya dulu terlebih dahulu untuk bisa dikerjakan, seperti 3 ditambah 2 yaitu 5. Nah, ini kan sudah selesai kan 5. Nah, 5 dikuadratin adalah 25. 25 dikurang 4 adalah 21. Maka hasilnya, hasilnya adalah 21. Nah, seperti pembahasan yang ada di sebelah kanan ini. Seperti itu, teman-teman. 3 tambah 2 5, lalu 5 dikuadratin adalah sama dengan 25, hasilnya 25 dikurang 4 sama dengan 21, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini terdapat model soal kedua, yang dimana terdapat pernyataan benar ataupun salah. Di sini pernyataan yang pertama adalah 6 adalah bilangan genap. Oke, perlu kita ketahui 6 ini adalah bilangan genap, apakah benar atau salah? Yaps, jawabannya adalah benar. Karena bilangan genap ini adalah bilangan yang akan habis apabila dibagi dua. Maka dia akan jawabannya adalah benar. Ah, seperti itu, teman-teman. Lalu pernyataan yang kedua adalah bilangan satu adalah bilangan prima. Apakah benar? Jawabannya adalah salah. Karena bilangan prima yang sudah jelaskan tadi, yaitu bilangan yang memiliki dua faktor sendiri, yaitu satu dan dirinya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Yang ada di pengertian ini ya, teman-teman. Maka jawabannya adalah salah. Gitu. Lalu pernyataan yang ketiga adalah sifat komutatif berlaku pada operasi penjumlahan. Yaps, tadi perlu kita ketahui sifat komutatif ini berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Maka jawabannya adalah benar, teman-teman. Itu. Oke, untuk pernyataan yang keempat ini adalah hasil dari 2 dikali dalam kurung 3 tambah 4 apa akan sama dengan 2 dikali 3 tambah 4, apakah benar atau salah? Oke.
Mungkin di sini saya akan izin untuk mencoret-coret ya. Jadi di sini 2 dikali 3 ditambah 4 adalah 7. Nah, oke. Apakah dia akan sama dengan yang ada di sebelah kanan ini? 2 dikali 3 adalah 6 ditambah 4. Jadi di sini adalah 14. Di sini jawabannya adalah 10. Yang berarti jawabannya adalah salah ya teman-teman. Begitu. Lalu untuk pernyataan dari yang terakhir adalah bilangan 0 memiliki sifat inverse pada operasi penjumlahan. Yaps, jawabannya adalah benar teman-teman. Karena tadi yang sudah saya jelaskan juga, sifat inverse ini penjumlahan yang memiliki sifat kesamaan atau impas kayak gitu teman-teman. Jadi A positif dengan A yang negatif itu akan menghasilkan terjadinya keimpasan ataupun jawabannya adalah nol kayak gitu teman-teman. Oke, jawabannya adalah benar ya teman-teman. Nah, betul kan? Oke, kalau gitu kita lanjut ke tipe model soal yang ketiga ya teman-teman. Jadi, di sini terdapat 3 soal. Yang soal pertama adalah jika X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3, maka hasil dari X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah bla 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 bla. Oke. Perlu kita ketahui bahwa X di sini adalah 5, Y-nya adalah 3. Berarti 5 dikuadratin adalah sama dengan 25, lalu ditambah 3 dikuadratin adalah 9. Oke, berarti 25 ditambah 9 adalah 34. Nah, seperti yang ada di sebelah kanan ya teman-teman, gitu. Lalu jika 4 nomor yang kedua, jika 4Y dikurang 2 sama dengan 14, maka nilai Y adalah. Nah, di sini harus teman-teman mencari huruf Y ini berapa untuk bisa menghasilkan jawaban si 14-nya ini. Maka jawabannya 4. Karena 4 adalah 4 dikali 4 itu akan jawabannya 16. 16 dikurang 2 sama dengan 14. Begitu teman-teman. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah operasi penjumlahan memiliki sifat komutatif. Karena yang komutatif ini menyatakan bahwa urutan tidak mempengaruhi hasilnya. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman harus bisa mengingat dari pelajaran ini apa saja yang harus diingat selama pembelajaran sifat dan operasi bilangan ini agar mudah ke depannya nanti. Yang pertama ini terdapat jenis bilangan itu ada apa aja sih kayak gitu. Lalu yang kedua juga terdapat sifat operasi bilangan itu ada apa aja gitu. Nah, di sini juga kita ketahui jenis bilangannya terdapat bilangan bulat, prima, ganjil, genap, rasional dan irasional gitu teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah hafal nih dari jenis bilangan ini, teman-teman semua akan lebih mudah dalam mengerjakan soal dengan tema sifat dan operasi bilangan kayak gitu teman-teman. Nah, setelah mengetahui jenis bilangan apa saja yang sudah diketahui, nah teman-teman juga harus mengingat atau mengetahuinya lah dan memahaminya dari sifat operasi bilangan ini ada apa aja. Yang pertama ini terdapat komutatif yang dimana A tambah B sama dengan B tambah A. A dikali B sama dengan B kali A. Urutan tidak mempengaruhi hasilnya. Lalu yang kedua asosiatif. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Maka di hasilnya sama dengan gitu. Lalu di sini yang ketiga distributif. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Yang keempat adalah identitas. A tambah 0 sama dengan A. Karena karena A di sini sudah nol ini tidak dianggap, maka jawabannya A ya udah A-nya langsung pindah aja ataupun jawabannya A karena A ini sama seperti 1 tambah 0 sama dengan 1 seperti itu teman-teman. Lalu di sini juga A dikali 1 sama dengan A karena A di sini sudah mencakup juga angka 1 di sini kayak gitu. Lalu sifat operasi bilangan yang terakhir adalah inverse yaitu A dikurang A A diminusin A itu akan sama dengan 0. Terima kasih kepada BDI PT Infomedi Nusantara yang sudah membiayai produksi materi ini. Sedimes bisa mereview kembali bahan pembelajaran melalui textbooks, PPT, dan latihan soal pada link description box. Dan Sadi juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pelajaran loh, jangan lupa dicek ya. Nah,
Study Match juga bisa mensupport Let's Study dengan cara berdonasi seikhlasnya. Selain dalam bentuk uang, Study Match juga bisa membagikan platform Let's Study kepada teman-teman sekitar ataupun sosial media teman-teman ya. Sampai jumpa, see you next time.